Sebelum diaduk sih rasanya biasa ya. Bahan gelasnya nih tebal banget. Tuh, kelihatan ya pas udah di-shake dia tuh ada bintik-bintik kayak gitu. Kayak ada motif-motifnya. Ini bibir lemon, terus isinya tuh ada cincau dan juga ada jelly-jellynya. Asem. Hai teman-teman milenial, balik lagi di Try It di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andrana, hari ini seperti biasa aku kembali lagi menemani kalian. Dan hari ini aku ngeracuninnya bukan mau ngeracunin makanan, tapi aku mau ngeracunin minuman maksudnya ya. Dan minumannya ini minuman teh, tapi ini tuh bukan teh biasa. Karena ini adalah specialty yang dikeluarkan oleh salah satu brand yang namanya CU. Jadi kalau teman-teman pernah dengar brand CU, CU-nya itu tapi pakai X ya, CU itu adalah salah satu brand minuman yang mereka itu memang fokusnya itu di teh gitu ya, tapi tehnya itu sudah diinovasikan sedemikian rupa, jadi bener-bener rasanya itu macem-macem banget. Biasanya kan kita kalau minum teh es teh gitu kan, paling banter es teh manis, es teh tawar, lemon tea ya kan, tapi si CU ini melahirkan menu-menu yang menurut aku tuh rasanya unik-unik banget. Jadi hanya dengan base tea tapi mereka tuh bisa mencampurkan dengan berbagai bahan lainnya, kayak ada rasa milk tea-nya, ada jeruk, buah-buahan, pokoknya banyak banget dan bakal aku review. Nah ini tuh kebetulan aku beli di cabang yang ada di Kokas, tapi kalau teman-teman mau tahu cabang yang lain silahkan visit Instagramnya. Dan hari ini aku udah pesen 7 menu. Pokoknya ada yang size-nya regular, kayaknya ini size kecil, ada yang size besar juga. Nanti aku sebutin juga harganya karena semuanya itu variatif. Oke, langsung aja kita coba dari yang paling kanan dulu kali ya. Ini yang paling sangat-sangat eye catching menurut aku. Jadi kalau kita biasanya minum minuman kalau ada putih-putihnya gini tuh pasti yang ada di pikiran kita tuh cheese biasanya. Minuman pakai cheese foam. Tapi ternyata ini tuh bukan cheese ya teman-teman. Jadi mereka itu pakainya milk foam. Dan ini tuh menunya jasmine tea yang large, terus ditambah dengan milk foam. Jadi sebenarnya kalau kita denger jasmine tea kayak teh biasa ya, cuman mereka pakai milk foam, aku nggak tahu sih enak atau enggak. Ini harganya anyway 25.000. Terus dapat diskon, kayaknya diskon dari ininya deh, diskon 5%. Jadi 24 ribuan lah ya. Terus udah include sama si milk foamnya. Jadi memang menunya itu jasmine tea milk foam ya, bukan kita additional milk foam lagi. Oke, langsung aja kita coba. Kayaknya harusnya yang gede deh ini. Yang large-nya tuh large banget sih menurut aku, kayak gede banget tuh ya. Yang large-nya tuh gede banget. Jadi kayaknya regulernya tuh kayak ukuran large minuman-minuman lain. Oke, tapi sebelum aku mau aduk milknya, aku mau cobain si tehnya dulu. Jadi pure si jasmine tea-nya doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diaduk sih rasanya biasa ya, kayak jasmine tea pada umumnya. Jadi kalau jasmine itu kan kayak manis nih, tapi tetap ada pahit-pahit dari daun tehnya tuh. Nah itu berasa banget. Cuman sekarang kita coba aduk nih pakai si milk foamnya ya. Wow, harusnya sih paling rasanya mirip-mirip kayak milk tea nggak sih? Cuman nih foamnya cukup ini juga loh, dia cukup kental juga. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku nyoba kesedot foamnya doang. Rasa foamnya tuh bukan susu yang plain ya, tapi dia ada gulanya juga. Jadi rasanya dari si milk foamnya tuh udah manis. Terus dicampur sama si tehnya, bikin makin manis tuh, lihat. Warnanya jatuhnya jadi kayak milk tea sih sebenarnya. Rasanya tuh kayak milk tea, tapi kalian tuh kayak bikin
milk tea. Biasanya kan kalau milk tea pakai susunya susu kental manis. Nah ini tuh kayak pakai campur susu fresh milk. Jadi secara tekstur dia tetap liquid, nggak kental. Tapi dominan tuh rasanya manis gitu. Manisnya manis gula. Kayaknya karena udah ada gula dari si tehnya, terus tambah gula dari si milk foamnya ini. Jadi gulanya tuh double banget dan ini manis banget menurut aku ya. Manis banget dan si manis dari milk foam sama si gulanya ini berhasil nutupin rasa pahit tehnya. Apa ya, enak sih untuk tipe-tipe yang seger, cuman yang menurut aku bikin enak itu dia pahit-pahit jasmine tea-nya tetap ada. Oke? Aku nggak tahu ya, dengan harga segitu 25.000 ini tuh kita jadi kayak dapat teh susu ya, rasanya tuh bener-bener kayak milk tea plain kalau menurut aku. Oke lanjut, sekarang kita ke sebelahnya ada Liang milk tea. Nah ini dia. Tuh kalau teman-teman lihat dia tuh warnanya lebih pekat, jadi apa ya, kayak bukan teh sama susu sih, tapi warnanya tuh sebenarnya rada abu-abu juga gitu. Jadi kayak lebih tua lagi warnanya. Agak-agak butek gitu lah ya kasarnya. Ini ya, kita dapet yang aku beli yang large juga, Liang milk tea harganya itu di 29.000. Coba bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini tuh liang tuh kayak liang teh gitu kali ya. Jadi ini tuh liang teh dicampur susu. Tapi asli enak banget, bahkan aku lebih suka dibandingkan yang jasmine loh. Dia tuh nggak gitu manis ya, tapi entah kenapa kayak di aku tuh rasanya malah kayak ada kacang-kacang dikit gitu loh. Mungkin karena si liang teh itu kan rasanya pekat banget ya, maksudnya lebih strong dibandingkan teh yang biasanya. Terus dicampur sama susu, perpaduannya enak banget. Asli ini enak sih. Ini enak parah yang Liang milk tea. Wow. Rasanya nggak gitu manis. Jadi hampir kayak ada kacang-kacangnya dikit. Terus dia ada pahitnya dikit, tapi pahitnya tuh beda, kayak pahit, bukan pahit daun teh gitu loh. Tapi kayak pahit yang emang dipakein gulanya tuh dikit. Jadi ini enak banget sih, aku suka banget nih yang Liang milk tea. Terus walaupun dia tuh kan kayak pekat gitu ya, tapi pas diminum tuh kayak tetap tipe minuman yang seger gitu loh. Jadi bukan yang bikin kita tuh kayak kalau kebanyakan kebegahan gitu, bukan tipe yang kayak gitu. Dia tetap tipe yang segar, cuman memang nggak gitu manis. Tapi kalau teman-teman sukanya yang manis, berarti aku lebih rekomendasi yang jasmine tea milk foam itu. Oke, next sekarang kita ke sebelahnya ada watermelon milk tea. Tuh. Ini dua minuman tadi kan gak ada toppingnya, kayaknya ini juga gak ada toppingnya. Cuman dia warnanya tuh kayak lebih cerah gitu, warnanya lebih ke peach ya dibandingkan si Liang milk tea tadi. Cuma aku penasaran aja sih gimana ya watermelon dicampur sama milk tea. Oke, kita coba. Nyambung gak ya rasanya? Semangka pakai milk tea. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oh, bukan watermelon, wintermelon. Pantesan gak ada rasa semangka-semangkanya. Nih, taruh rasanya tuh kayak, oh, dia tuh gula aren. Jadi teh tapi dipakein gula aren. Ini enak banget. Sumpah pantesan warnanya tuh jadi kayak coklat-coklat, kayak coklat-coklat ke peach gitu lah. Maksudnya warna-warna gula merah. Enak sih, cuman jadi minumnya tuh rasanya kayak boba, tapi teh, ngerti gak sih? Kayak minuman-minuman teh yang dikasih boba. Bersugarnya berasa banget, cuman bedanya ini gak ada bobanya aja. Dan dia teksturnya itu lebih liquid dibandingkan si Liang ini, lebih encer gitu. Kalau ini tuh kayak emang lebih kental. Kayak pas diaduk itu beda gitu. Dan warnanya juga lebih pekat yang Liang dibandingkan yang ini. Winter ya, bukan watermelon. Ternyata wintermelon milk tea harganya itu 29.000. Tapi sebenarnya untuk minuman teh harganya lumayan sih ya. Maksudnya kayak hampir 30.000 tapi dapat teh gitu kan. Biasanya kan kita kalau kopi mungkin harga-harga segitu ada ya. Tapi untuk teh harga segitu cukup lumayan sih menurut aku. Cuman balik lagi mungkin karena dia jualnya juga kan kayak di mall-mall, emang marketnya juga udah beda ya kan.
Tapi ini enak banget, asli. Rasanya tuh kayak minum boba tapi teh, cuman gak ada bobanya gitu aja. Oke lanjut, sekarang aku mau nyobain yang ini nih, ini kayak seger banget deh. Nih, ini dia Tutti Frutti, tuh dia tuh ada toppingnya. Toppingnya kayaknya ada 2 jenis nih, ada cincau dan bawahnya tuh kayaknya boba, tapi boba yang buah gitu. Terus dia juga ada jeruk limo apa jeruk nipis? Jeruk limo ini. Ada jeruk limonya. Nanti kita shake dulu. Ini harusnya seger sih. Tutti Frutti. Harganya 33.000. Berarti ini yang paling mahal. Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asem, tapi ada pahit-pahit daun tehnya gitu loh. Kayak pahitnya tuh kayak teh yang direndam kelamaan gitu. Jadi teh yang pekat, bukan pahit yang pahit kopi ya, tapi pahit yang kayak teh direndam lama. Cuma aku penasaran itu apa ya, bulat-bulat ya. Agar tapi bentuknya bulat. Terus dia tipe agar tuh ada yang 2. Ada yang bulat-bulat kayak gini, yang kayak boba. Terus ada yang hancur kayak rumput laut. Terus yang hitamnya ini cincau aja kayaknya. Coba ya, kita bongkar ya. Ini enak sih, tapi ini tuh sebenarnya kayak es teh, kayak fruity gitu. Sebenarnya kayak rasa fruity, cuma dikasih topping sih. Jadi rasanya tuh kayak di lidah aku tuh udah nggak asing gitu, kayak udah pernah nyobain sebelumnya. Beda sama yang tadi Siliang Milk Tea sama Winter Melon gitu. Itu baru aku pertama kali nyobain. Tapi kalau ini tuh kayak udah pernah nyobain, tapi cuma beda dikasih topping aja. Tuh ya, dia kasih cincau. Kasih cincau. Dan ini dia, gede banget tuh jeruk nipisnya. Terus jeruk nipisnya ini berasa banget, berasa parah. Jadi kayak mempengaruhi rasa si boba dan rasa cincaunya. Cincau tuh kan berasa banget ya, ciri khas banget gitu rasanya. Tapi pas di sini tuh dia kalah rasanya sama si jeruk nipis ini. Jadi buat kalian yang emang pengen minum teh bener-bener teh seger, aku sih saranin banget yang Tutti Frutti ini. Ya karena enak banget, terus toppingnya juga dia nggak pelit. Agernya tuh kenyal yang bukan gampang hancur gitu loh. Pas kita sedot gampang hancur nggak, jadi pas kita makan dia tuh chewy banget kayak boba. Cuman aku ngerasa banget ini tuh ager. Aku suka banget yang ini, parah. Kalau aku lagi pengen yang seger-seger aku bakal mesen ini. Tapi kalau aku pengen yang minuman ada rasanya, yang emang beneran pengen minuman milk tea, aku bakal pesen Liang Milk Tea sih. Jadi aku udah nemu nih 2 menu favorit aku, yaitu Tutti Frutti dan juga Liang Milk Tea. Oke, next masih ada 3 menu lagi yang belum kita cobain. Ini kali ya, Roasted Soybean Milk Tea tuh ya. Ini kacang kedelai lah ya, susu kedelai. Tapi dia roasted ya, jadi rasanya tuh pasti akan ada rasa gosong-gosong. Terus dia tuh di bawahnya ada ininya, aku nggak tahu apa nih. Tuh kelihatan nggak sih? Entah, kayaknya dia susu kacang kedelainya yang mengendap. Coba kita shake dulu aja. Atau dia memang toppingnya kah? Terus dia tuh gelasnya tebel banget loh. Jadi ini tuh bukan, biasanya kan kalau atasnya tutupnya seal gini, dia pakai gelas plastik yang biasa lah ya, kayak minuman-minuman boba. Tapi dia tuh ini tebel banget. Jadi menurut aku safe sih, meskipun dia tipe tutupnya tuh tutup yang di seal gitu ya. Jadi kayak minuman-minuman cappuccino cincau. Tapi bahan gelasnya nih tebel banget. Tuh, kelihatan ya pas udah di shake dia tuh ada bintik-bintik kayak gitu. Kayak ada motif-motifnya. Oke, kita cobain roasted soybean milk tea. Harganya di 26.000. Cuk, ini salah satu yang murah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Gak murah sih karena dia ukurannya regular. Iya ya. Dibandingkan yang tadi tuh harganya yang large. Rasanya tuh kayak ini, tau gak sih kue-kue yang kayak sagu gitu loh. Yang kalau kita makan jadi apa ya namanya? Sagon. Tahu nggak kue sagon? Sumpah nggak tahu.
Pokoknya udah cari kue sagon, dia tuh rasanya kayak, dia tuh kue sagu tapi udah dipadetin kayak gitu. Rasanya mirip banget sama itu. Cuma beda itu ini dibikin jadi minuman aja. Terus pas kita makan tuh di sini bakal masuk si bubuk-bubuk ininya tuh berasa banget. Bakal ngebekas di tenggorokan. Jadi emang pas diminum agak-agak kurang nyaman sih ya. Soalnya minum kayak sedap, ada bubuk-bubuk gitu. Kayak di sini tuh bakal nyisa. Sagun tahu kan? Iya, rasanya kayak sagun. Persis banget kayak sagun, malah kayak rasa si kedelainya menurut aku agak-agak kurang berasa ya. Mungkin bayangan aku kan kayak susu kedelai biasa, cuman ini kan roasted ya lagi-lagi, jadi pasti ada ini tuh masih nyisa gitu loh di sini bubuk-bubuknya. Harusnya dia enak kalau dikasih topping apa kayak gitu ya, mungkin kayak kacang atau bubuk-bubuk apa gitu. Ini bener-bener plain banget, tapi masih tersisa bubuk-bubuknya di sini gitu. Rasa roastednya sih dapet banget ya, cuman ini rasanya tuh bener-bener 100% kayak kue sagun. Kalau kalian dulu waktu kecil sering nyobain atau kalau lebaran tuh suka disediain, itu rasanya mirip banget. Tapi ini unik sih, maksudnya bukan minuman yang gak enak ya, enggak, ini enak, bener-bener enak. Cuman ya memang sensasinya agak beda aja, akan ada seret-seretnya di sini. Oke, next lanjut kita ke Berry Healthy. Berry Healthy, harganya 29.000, kayak gini dia. Penampilannya dia ada atasnya tuh ada lemonnya juga, kalau tadi kan jeruk nipis, ini lemon. Terus bawahnya sih sama ya, toppingnya topping boba. Dan dia ada cincaunya juga. Oke, kita aduk dulu. Tuh, dia tuh ada jelly-jelly kayak ini loh, kayak selai roti. Tapi bukan selai roti ya, cuman maksudnya teksturnya tuh kayak gitu, jadi yang nggak hancur banget, tapi pas kita sedot tuh berasa gitu. Oke, kita cobain. Kayaknya harus pakai ini. Wow, lemonnya tuh gede banget, parah nih. Mana ya? Lemonnya gede banget, dia tuh nggak pelit. Tuh, ini bibir lemon, terus isinya tuh ada cincau dan juga ada jelly-jellynya. Rasanya seger dan sebenarnya sama sih rasanya kayak yang tutti frutti tadi, cuma yang ini itu dominan rasa lemon. Jadi ada asem-asemnya, tapi asemnya tuh tipe asam yang manis. Karena dia udah kecampur sama gula juga, gulanya juga berasa banget. Cuma kalau ngomongin segar, aku justru malah lebih prefer seger yang jeruk nipis. Karena dia emang seger jeruk nipis kan enak kayak kecut-kecutnya tuh kecut yang pedih gitu. Nah kalau ini tuh kayak lemon yang manis karena gulanya juga banyak. Dan mungkin efek lemonnya juga nggak gitu banyak, cuma satu slice. Jadi dia nggak gitu mempengaruhi si rasa minumannya. Tapi overall kalau dibilang seger sama sih segernya. Cuman aku lebih suka yang tutti frutti aja. Ini harganya Berry Healthy 29.000. Jadi yang tutti frutti kalian 29.000 dapat yang gede. Kalau yang Berry Healthy ini kalian dapatnya yang size regular. Cuma rasa tehnya tuh sama, sebenarnya teh biasa. Teh jasmine tea juga sih sama. Cuman ya itu beda di toppingnya aja. Oke, lanjut. Yang terakhir ada strawberry milk tea. Nah, ini dia. Cuman di sini yang aku bikin bertanya-tanya dan penasaran, mereka tuh semua tipe minumannya atau kebetulan doang yang emang tadi aku nggak merhatiin detail pas pesan, tapi tipe minumannya tuh semuanya over ice, jadi nggak ada yang di blend. Padahal teh kalau di blend tuh juga enak loh. Dan pernah ada juga tuh aku ngeliat kayak minuman di blend, tapi semua tuh tipe yang over ice. Over ice tuh kayak tipe yang minuman terus dicampur es batu gitu, jadi nggak di blended. Padahal aku bayangannya mungkin akan enak juga sih kalau teh di blended ya. Oke. Mungkin ini bisa jadi masukan juga buat Siu untuk next kedepannya bikin menu yang di blended. Karena enak tuh kayak minum teh gitu ya, tapi esnya tuh masih es serut atau masih yang kaku-kaku, itu enak. Oke, strawberry milk tea kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak susu strawberry sih. Agak, bukannya gak enak ya, enak sih enak tetap gitu, cuman
kayak yang tadi aku bilang, kayak ini tuh aku udah pernah nyobain gitu sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ini tuh jatuhnya kayak jus strawberry tapi kebanyakan susu. Kayak jus strawberry tapi kebanyakan susu, jadi hasil jatuhnya itu milky banget. Malah tehnya tuh nggak gitu berasa menurut aku. Kayak dominan rasanya tuh strawberry. Oke, tapi ini enak sih. Jadi kalau kalian mungkin anak-anak akan lebih suka karena rasa stroberinya tuh berasa banget kayak susu strawberry. Cuman ya itu ya, tehnya tuh sebenarnya nggak begitu berasa, dan ekspektasi aku tuh kalau dia blend dia akan enak banget sih. Cuma sayangnya over ice, jadi ketika udah agak mencair rasanya juga jadi udah agak hilang. Tapi ini oke, harganya itu di 25.000. Jadi cukup murah juga, maksudnya dibandingkan harga-harga yang lain ini salah satu yang murah juga. Tapi kalian dapat size yang regular. Oke, itu dia review aku untuk Siu ini. Tapi jujur ya, di samping komen-komen yang tadi aku sampein ke beberapa masukan, menurut aku Siu ini salah satu yang sangat inovatif banget. Jadi di tengah-tengah orang-orang itu pada sibuk dengan bikin brand kopi gitu ya, bikin bisnis kopi, tapi dia itu berani mencoba teh, dimana teh itu hal yang simple tapi bisa dibikin dengan sedemikian menu yang banyak. Pokoknya kalau ditanya aku favorit yang mana, aku favorit yang Liang Milk Tea. Mana ya tadi ya, Liang Milk Tea paling favorit, dan juga si Tutti Frutti. Kalau aku lagi pengen yang seger, aku bakal pesen ini. Kalau aku lagi pengen yang agak-agak manis dikit, aku bakal pesen yang Liang Milk Tea. Tapi overall aku kasih rate 9. Sekali lagi sukses untuk Siu, semoga cabangnya bisa makin banyak di luar Jakarta, di luar Jabodetabek. Jadi semua masyarakat Indonesia nggak cuma ngopi aja tapi ngeteh juga, dan semuanya bisa nyobain brand Siu. Sukses terus buat Siu, semoga kedepannya bisa ciptain menu yang lebih enak lagi dan kita bisa review lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode terakhir kali ini. Tapi ya buat yang belum nonton episode sebelumnya, ditonton dulu, baru nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!